Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Jordi Cruyff yang sudah resmi diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir akan menjadi advisor teknik atau penasihat teknik itu sudah siap bekerja bersama dengan tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik karena bertemunya dua pemain ya sama-sama memang asal Belanda dan sama-sama pernah bermain di klub besar yang kita tahu bersama Barca ya. Barcelona yang punya rivalitas tinggi bersama dengan Real Madrid dalam apa yang kita kenal selama ini El Clasico di La Liga, dan dua-duanya pernah bermain di klub tersebut. Jordi itu lebih dulu memang ya untuk bermain di Barca, mungkin sekitar 96 ya, di bermain 94 sampai 96, itu baru di 98 sampai 2004 Patrick Kluivert masuk setelah Jordi pergi ke Manchester United. Nah, dia bermain 41 kali bersama dengan Barca dan mencetak 11 gol. Memang kalau dilihat dengan apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dengan Barcelona, ini timpang sangat jauh ya. Karena Patrick Kluivert memang seorang striker ya, seorang predator di kotak penalti. Ya, setelah dari Milan, Ajax dulu, Milan dan Barca, Patrick itu membuat suatu karir yang luar biasa, menjadi satu legenda juga di Barca. 182 pertandingan yang dilakoni oleh Patrick Kluivert bersama dengan Barca dan mencetak 90 gol. Itu yang membedakan ya. Karena memang tugas dari Patrick Kluivert adalah mencetak gol. Beda dengan Jordi Cruyff, dia seorang attacking midfielder. Ya, bergerak dari sektor tengah untuk bisa menopang mendukung lini serang dari Barca. Artinya ini dua pemain yang sama-sama akhirnya dipinang oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir untuk berada di timnas kita, untuk membangun timnas kita menjadi lebih kuat ya, dengan harapan lolos ke Piala Dunia. Ya, dan tentunya prestasi-prestasi di tahun-tahun yang akan datang dari 2025, 2026 sampai 2027, karena masa kepengurusan Pak Erick Thohir itu sampai 2027 ya, setelah beliau terpilih. Jadi memang ini digas habis oleh Pak Erick ya, itu ada sangat agresif sesuai apa yang diumumkan Pak Erick. Kita harus bisa melihat kesempatan ini untuk agresif. Makanya Pak Erick mendatangkan orang-orang yang penting, tidak mudah mendatangkan mereka ya, tapi Pak Erick ingin membangun sebuah teamwork yang kuat di dalam tim nasional kita. Dan di sanalah ada Patrick Kluivert. Patrick Kluivert memilih para asistennya juga top semua. Dani Lansat, Alex Pastoor, dan kemudian terakhir datang Gerard van den Burg yang sekaligus untuk bisa menangani tim U23 kita. Jadi ini suatu hal yang dipikirkan dengan sangat matang oleh PSSI dan Ketua Umum. Sampai kemudian Jordi itu datang. Nah, itu rencana pada hari ini juga akan muncul ya, sesuai rencana apa yang dikatakan oleh Pak Ketum, bahwa ada direktur teknik ya untuk sepak bola Indonesia itu akan tiba. Jadi memang luar biasa. Kalau ini dari Belanda pun ini akan sangat baik ya, mereka berada dalam satu gerbong. Nah, kita kembali ke Jordi. Jordi 51 tahun ya, tentunya agak lebih tua dibandingkan dengan Patrick Kluivert yang 48 tahun. Dan Jordi sudah mengatakan bahwa dia sekali lagi siap untuk bekerja sama, ingin mendukung, memberikan masukan-masukan dari segi posisi dia sebagai penasihat teknik, dan dia disambut baik oleh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert tahu anak dari mantan pemain legendaris Belanda tentunya ya, almarhum Johan Cruyff ini ya sangat kenal baik dengan Jordi, dan mereka sudah saling kontak-kontak. Jadi ini akan menarik bahwa semua apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert akan ditopang habis oleh Jordi Cruyff. Dan Jordi ingin juga membawa Indonesia terbang tinggi. Ya, dia ingin melakukan yang terbaik. Ketika diberi kesempatan, ya, dia ingin berbuat. Nah, ini pernah menjadi, saya bilang di konten sebelumnya, direktur olahraga dari Barcelona. Jadi tidak main-main. Pemain-pemain yang menangani Indonesia ini punya CV yang hebat-hebat ya. Jadi bukan kaleng-kaleng mereka datang. Kalau bicara dengan karir mereka yang saya sudah sebutkan, Jordi pernah di Ajax, pernah di Barca, pernah di Manchester United, sementara Kluivert itu di Ajax sampai kemudian di Barcelona dan sebelumnya di Milan. Jadi dia
eh ya oke lah kalau bicara dikatakan dengan dua pemain ini. Jadi kita akan tunggu bagaimana kolaborasi mereka yang akan bersama-sama di tim nasional kita, dan mereka ingin membangun suatu hal yang sangat baik, ya ingin memberikan tentunya semangat prestasi buat tim kita, karena kita akan melakoni 4 pertandingan di tahun ini, menghadapi Australia, menghadapi Bahrain, menghadapi Cina dan Jepang. Itu yang mereka akan tuntaskan, ya teman-teman. Ya semoga ini baik. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh PSSI untuk mendatangkan orang-orang terbaik yang akan menangani sepak bola kita itu bisa sukses semuanya. Ya, itu yang menjadi harapan dan doa-doa kita, termasuk direktur teknik yang akan tiba, yang rencananya diumumkan hari ini ya untuk tiba. Nah, jadi kalau mereka berkolaborasi yang sama, saya yakin bahwa kita punya masa depan yang sangat baik, karena kita sudah punya orang-orang yang tepat yang berada di posisi mereka masing-masing, ya. Dan kita tunggu apa yang akan dikembangkan oleh Jordi, ya, untuk membantu Patrick Kluivert, sekaligus juga bisa memberikan bantuan untuk teknik kepada Gerald van den Berg di U23. Itu yang kita akan lihat, ya. Dan yang penting mereka itu satu visi ke depan, ingin membawa timnas kita untuk lebih baik ke depan. Ya, kalau kita bisa lolos Piala Dunia ini akan lebih mengagumkan, dan ini ya ditunggu oleh masyarakat apa yang mereka akan lakukan, karena waktu yang sangat sempit, ya, sebuah pertaruhan juga. Ya, semoga ini baik adanya dengan datangnya orang-orang seperti Jordi ini, ya, untuk bisa menopang Kluivert dan para asisten. Jadi sepak bola kita, saya pikir untuk ke depan ini oke, apalagi kalau Dirtek sudah ada, mereka akan memikir semua program-program terbaik, ya. Apakah ingin melanjutkan Villanesia yang dibawa oleh Luis Milla sebelumnya, atau mereka mengubah? Nah, itu ada saya pikir di Jordi dan di Dirtek untuk bisa melihat ini, mengembangkan pemain-pemain dari youth development, pemain-pemain muda yang ada di Indonesia. Itu menjadi tugas mereka untuk bisa melihat ya ke depan, karena memang bakat-bakat ini yang perlu untuk mereka dapatkan agar sepak bola kita itu tidak terlalu bergantung banyak terhadap pemain-pemain dari luar yang datang. Ya, untuk saat ini mungkin dalam jangka pendek oke untuk melihat suatu momentum ke depan, tapi yang lebih baik lagi untuk masa depan, ya mereka membina pemain-pemain yang ada di SSB, pemain-pemain muda kita yang ada di U17 yang sekarang sedang dipersiapkan oleh Nova Arianto untuk bertarung, ya, di Piala Asia menuju ke Piala Dunia. Kita akan doakan mereka di bulan April di Arab Saudi. Itu yang akan nantinya dipantau sampai ke U19, U20, U23. Nah, tugas dari Dirtek juga, ya, yang baru untuk bisa melihat ini, agar kita punya bakat-bakat pemain-pemain dari Indonesia yang baik, ya, tentunya mendapatkan contoh, ya, pelajaran dari pemain-pemain yang baru datang, karena pemain-pemain ini kan ya mungkin di 2030 banyak yang sudah tidak terpakai, ya, pemain-pemain yang Tom Haye yang sudah usia, ya, termasuk dengan Joel Belupesi, tapi sekarang dimanfaatkan ini, waktu yang seperti dimanfaatkan mereka. Tapi jangka panjang ini menjadi tugas dari Jordi, dari sama Dirtek yang baru yang kita dapatkan, juga dengan Patrick Kluivert, untuk bisa melihat liga kita bisa lebih berkembang, ya, untuk memajukan Liga 1 kita. Itu juga menjadi tugas-tugas mereka. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Jordi yang siap membackup, mendukung, memberikan masukan secara teknikal terhadap tim kepelatihan kita untuk tim senior yang sedang fokus untuk menghadapi Australia, ya, di Sydney, karena ini pertandingan penting, dan juga menghadapi Bahrain di Jakarta, 2 pertandingan yang paling dekat di bulan Maret. Jadi kita tidak dulu berpikir ke bulan Juni, tetapi ke bulan Maret ini. Semoga ada hasil terbaik untuk timnas kita. Dengan saya Bung Ropan, ciao.